Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami, video seputar teknik mesin dan manufaktur. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Materi statistika yang akan difokuskan kali ini adalah tentang ANOVA satu faktor, di mana mata kuliah ini diampu oleh dosen kita, Pak Dr. Ilham Ari Wahyudi. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance. Uji ANOVA sendiri dapat diartikan sebagai salah satu metode atau uji hipotesis yang digunakan pada statistika parametrik, di mana pengujian dilakukan pada interaksi dua faktor dengan membandingkan rata-rata dua sampel atau lebih. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, marilah kita saksikan penjelasan dari rekan-rekan kami. Baiklah, perkenalkan nama saya Indun. Di sini saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari ANOVA satu faktor itu. Di sini tujuan dilakukan uji ANOVA satu arah atau satu faktor yaitu untuk membandingkan dua rata-rata atau lebih yang akan digunakan untuk menguji kemampuan generalisasi. Jika hasil pengujian ditemukan kedua sampel tersebut berbeda, maka bisa digeneralisasikan. Sampel dianggap dapat mewakili populasi. Di sini untuk asumsi ANOVA satu arah itu ada beberapa. Yang pertama, populasi yang akan diuji berdistribusi normal. Yang kedua, variansi populasi sama. Dan yang terakhir, sampel tidak berhubungan satu dengan yang lain atau saling bebas. Selanjutnya ada hipotesis ANOVA satu arah. Di sini persamaan rumus ANOVA satu arah yaitu ada beberapa: sumber variansi, jumlah kuadrat, derajat kebebasan, rata kuadrat, dan F hitung. Di sini untuk sumber variansi itu sendiri ada perlakuan, galat, dan total. Untuk rumus dari mencari jumlah kuadrat itu sendiri ada perlakuan C dikurang A, untuk galat B dikurang C, dan untuk total B dikurang A, yang dimana A itu semua data dijumlahkan, kemudian dikuadratkan, kemudian dibagi dengan N. Untuk B, masing-masing data dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Untuk yang C, data dijumlahkan per variasi, kemudian hasilnya dikuadratkan dan dibagi banyak data bervariasi, kemudian hasilnya dijumlahkan. Untuk derajat kebebasan yaitu dengan rumus K dikurang 1, N dikurang K, N dikurang 1, yang dimana K itu sendiri yaitu jumlah level atau variasi. Untuk N, jumlah data yang didapatkan. Selanjutnya ada rata kuadrat yang dimana dengan rumus jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan derajat kebebasan perlakuan. Untuk galat, jumlah kuadrat galat dibagi dengan derajat kebebasan galat, dan yang terakhir jumlah kuadrat total dibagi dengan derajat kebebasan total. Selanjutnya untuk mencari rumus dari A itu sendiri yaitu 1/N sigma K dikali dengan sigma NI YIJ pangkat 2. Selanjutnya yang rumus dari B itu sendiri sigma K dikali dengan sigma NI dikali dengan YIJ pangkat 2. C sama dengan sigma K tutup kurung 1/N sigma NI dikali dengan YIJ pangkat 2. Selanjutnya untuk langkah-langkah berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya itu Saudari Yayen. Baiklah, dengan saya Yayen, saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Di sini terdapat sebuah soal yang berbentuk tabel. Dengan soalnya yaitu perbandingan kekerasan oleh seorang insinyur yang terdiri dari 6 sampel. Setiap campuran cat yang diaplikasikan pada sepotong logam. Sampel masing-masing ukuran diukur kekerasannya untuk menilai perbedaan antara pasangan rata-rata menggunakan ANOVA satu faktor. Nah, di sini terdapat 4 variasi yaitu blend 1, blend 2, blend 3, blend 4. Nah, langkah pertama yang kita lakukan, kita masukkan setiap data-data yang ada di blend 1 yang terdapat 6 sampel. Nah, kita lakukan langkah yang sama untuk blend 2, blend 3, blend 4. Selanjutnya, kita jumlahkan
blend 1, setiap data blend 1 kita jumlahkan dengan hasil 88,4, blend 2 dengan hasil penjumlahannya 51,4, blend 3 dengan hasil penjumlahannya 77,9, blend 4 dengan hasil penjumlahannya 108,4. Nah, dari setiap hasil penjumlahannya kita jumlahkan. Nah, dengan hasil penjumlahan setiap blend 1 sampai blend 4 yaitu 326,1. Analisa soal, N sama dengan data adalah jumlah data sama dengan 24 sampel, 1 sampel sama dengan 1 data. Nah, jadi hasilnya adalah 24. Untuk K, banyak variasi atau banyak kelompok sama dengan 4. Untuk alfa sama dengan 5% sama dengan 0,5. Nah, jika diasumsikan bahwa data berasal dari distribusi normal, gunakan ANOVA dengan tingkat signifikan 5% untuk membuktikan bahwa performa ketiga pupuk sama. Nah, untuk H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya dengan Rosalina, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, di mana saya akan melanjutkan dari persamaan rumus untuk ANOVA satu faktor. Nah, untuk ANOVA satu faktor sendiri sudah dijelaskan di awal bahwa untuk mencari nilai A, B, dan C sudah disebutkan rumusnya. Nah, untuk nilai A, B, dan C sendiri akan saya ralat sedikit. Nah, untuk A sendiri adalah semua data itu dijumlahkan kemudian dikuadratkan. Nah, hasil dari penjumlahan tersebut dikuadratkan kemudian dibagi dengan N, di mana N sendiri yaitu sudah kita ketahui adalah 24. Nah, untuk nilai B sendiri adalah masing-masing data dari soal tersebut itu kita kuadratkan kemudian dijumlahkan. Masing-masing data ini maksudnya adalah sampel ya. Kemudian adalah C jadi untuk C ini adalah data yang dijumlahkan per variasi. Kemudian hasilnya itu akan dikuadratkan dan dibagi dari banyak data per variasi tersebut. Misalnya variasi 1 dari blend 1 tadi itu jumlah variasinya itu berjumlah 6. Nah, itu dibagi banyak per data per variasi itu sejumlah 6. Kemudian hasil dari perhitungan tersebut dijumlahkan. Nah, itu ralat sedikit dari nilai A, B, dan C ya. Nah, untuk di angkanya sendiri ya, yang pertama itu nilai A. Nilai A sendiri jumlah dari penjumlahan data per variasi yang sudah dijumlahkan tadi, hasilnya yaitu 326,1. Nah, data dari 326,1 ini kita kuadratkan lalu dibagi dengan jumlah N-nya. N-nya yaitu 24 sehingga hasilnya adalah 4.430,88375. Nah, kita sudah mengetahui nilai A, selanjutnya kita mencari nilai B. Nah, untuk nilai B sendiri jumlah dari semua data, maksudnya jumlah semua data yang kita kuadratkan. Dimulai dari misalnya untuk blend 1 itu dimulai dari 17 dan diakhiri oleh blend 4 yaitu nilai akhirnya 18,4. Nah, semua data tersebut kita kuadratkan dan hasil akhirnya adalah 5024,65. Selanjutnya yang terakhir yaitu nilai C. Nah, nilai C sendiri jumlah dari data blend 1 yaitu 88,4 itu kita kuadratkan lalu dibagi dengan 6. Kemudian blend 2 yaitu 51,4 kita kuadratkan dibagi 6. Kemudian blend 3 77,9 dikuadratkan dibagi 6. Dan yang terakhir blend 4 yaitu 108,4 kuadrat dibagi 6. Dan diperolehlah hasil akhirnya yaitu 4.712,581667. Oke, kita sudah mendapatkan nilai A, nilai B, dan nilai C. Selanjutnya kita ke tabel untuk perumusan dari ANOVA satu faktor. Untuk sumber variansi dari perlakuan, galat, dan total itu kita pertama-tama
menentukan jumlah kuadratnya. Untuk jumlah kuadrat sendiri untuk perlakuan yaitu jumlah kuadrat perlakuan sama dengan C dikurangi A. Nilai C-nya yaitu 4712,581667 kita kurangi dengan A yaitu 4430,88375 yang hasilnya adalah 281,697 sekian. Untuk selanjutnya yaitu untuk jumlah kuadrat galat, yaitu rumusnya adalah B dikurangi C hingga hasil akhirnya adalah 312,068 sekian. Kemudian untuk jumlah kuadrat total yaitu B dikurangi A yang hasil akhirnya adalah 593,76625. Nah, setelah melakukan perhitungan jumlah kuadrat, kita menentukan derajat kebebasan. Nah, untuk derajat kebebasan sendiri adalah rumusnya untuk perlakuan yaitu K dikurangi 1, K-nya itu 4. Jadi K ini adalah variansi ya. K-nya 4 dikurangi 1 yaitu 3. Kemudian N dikurangi K, N-nya 24. Jumlah seluruh datanya itu 24 dikurangi K, K-nya 4, hasilnya adalah 20. Kemudian N dikurangi 1, N-nya 24 dikurangi 1, hasilnya 23. Jadi untuk derajat kebebasan sudah kita lakukan perhitungan. Selanjutnya kita ke rata kuadrat. Untuk rata kuadrat sendiri, untuk yang pertama itu untuk perlakuan. Rata kuadrat perlakuan rumusnya sama dengan jumlah kuadrat perlakuan dikurangi dibagi derajat kebebasan. Nah, untuk derajat kebebasannya itu nilainya adalah 3. Sehingga jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan derajat kebebasan dari perlakuan sendiri yaitu K dikurangi 1, hasilnya adalah 93,899 sekian. Kemudian untuk rata kuadrat galat yaitu jumlah kuadrat galat dibagi N dikurangi K atau derajat kebebasan dari galat hingga hasil akhirnya adalah 15,60 sekian. Untuk rata kuadrat total rumusnya adalah jumlah kuadrat total dibagi N dikurangi 1 yang jumlah kuadrat dari total sendiri 593,766,76625 dibagi dengan 23, hasil akhirnya adalah 25,8199. Nah, oke. Jadi dari penjelasan tadi kita sudah mendapatkan hasil dari jumlah kuadrat, kemudian hasil dari derajat kebebasan dan hasil dari rata kuadrat dari masing-masing sumber variansinya. Nah, langkah selanjutnya yaitu adalah F hitung. Baiklah, untuk F hitungnya sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya menggunakan Excel. Nah, untuk F tabel sendiri yaitu dengan rumus Excelnya F in RT atau F in RT, yaitu setelah itu kita ketik signifikansinya yaitu 5%, 0,05 atau 0,05 maksudnya. Kemudian titik koma derajat kebebasan pertama, kemudian titik koma lagi untuk derajat kebebasan yang kedua. Itu untuk F tabel. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri untuk F hitungnya hasilnya 6,017 sekian dan untuk F tabelnya sendiri hasilnya 3,098 sekian. Nah, jadi di ANOVA 1 faktor sendiri itu ketentuannya jika F hitung lebih besar dari F tabel maka H0 diterima. Nah, untuk kesimpulannya bisa teman-teman lihat sendiri nilai dari F hitung 6,017 sekian itu pastinya lebih besar dari nilai F tabel yaitu 3,098 sekian. Jadi kesimpulannya dari data ini adalah H0 dari data ini diterima.
Jadi itulah kesimpulannya. Baik, untuk berikutnya penjelasan menggunakan Excel akan dijelaskan oleh rekan kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salas Alzamanur. Saya di sini ingin menjelaskan ANOVA 1 faktor menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Di sini kami mendapatkan soal untuk mencari kekerasan. Di blend 1 kita mengetahui kekerasan ada 6, yaitu 17, 13,9, 10,4, 19,3, 16,1, 11,7. Di sini setiap kekerasan di blend kita buat tabel baru dan kita jumlahkan. Di blend 1 kita mendapatkan jumlah yaitu 88,4. Di blend 2 kita mendapatkan jumlah 51,4. Di blend 3 kita mendapatkan jumlah 77,9. Di blend 4 kita mendapatkan jumlah 108,4. Jumlah dari setiap blend kita jumlahkan lagi, yaitu hasilnya 326,1. Setiap kekerasan di blend kita pangkatkan 2. Kita bikin tabel baru lagi di sebelah kanan, yaitu kita pangkatkan, yaitu G3 pangkat 2. G3 dimana di sini 17 dipangkatkan 2, hasilnya 289. Begitu juga blend 1, blend 2, blend 3, blend 4 kita pangkatkan semua. Di sini kita akan mencarikan nilai A. Nilai A yaitu kita menggunakan rumus K9. K9 ini adalah jumlah dari setiap blend. Jumlah setiap blend tadi kita jumlahkan, kita pangkatkan 2 dan dibagi 24. 24 ini kita dapatkan dari jumlah setiap blend, yaitu ke bawah 6 dan blend ada 4, 6 kali 4 24. Jadi hasil dari nilai A adalah 4430,88375. Di sini kita mencarikan nilai A yang hasilnya sudah diketahui, dan kita sekarang akan mencari nilai B. Nilai B adalah jumlah dari seluruh bilangan berpangkat yang kita pangkatkan 2 tadi setiap blend, yaitu sama dengan sum M3 sampai M3 ini sampai P8, dan maka hasilnya adalah 5024,65. Di sini kita mencari nilai C. Nilai C adalah perjumlahan dari G9. G9 ini adalah jumlah dari blend 1 dipangkatkan 2 dibagi 6. 6 ini adalah jumlah kekerasannya, ada 6 buah. Dan di kedua H9 adalah di blend 2, jumlah blend 2 dipangkatkan 2 dibagi 6. Begitu juga seterusnya. Blend 3, blend 4 dipangkatkan 2 dibagi 6. Maka hasilnya 4712,581667. Di sini kita akan mencarikan jumlah kuadrat, yang dimana rumusnya jumlah kuadrat adalah C dikurang A. Di sini kita letakkan sama dengan C I17 dikurang I15. I17 sama dengan C, I15 sama dengan A. Di sini kita kurangkan, maka hasilnya adalah 281,69799167. Di sini kita tidak ada pembulatan. Di galat, jumlah kuadrat yang galat adalah B dikurang C, dimana kita letakkan sama dengan, yaitu B nya
di I16 yaitu 5024,65 dikurang 4712,581667, maka hasilnya adalah 312,606,8333. Nah, di sini kita mencari total dari jumlah kuadrat, yaitu B dikurang A. B dikurang A sama dengan I16 dikurang I15, yaitu I16 adalah B, I15 adalah A, maka hasilnya 593,76625. Di sini kita mencari derajat kebebasan. Derajat kebebasan adalah K dikurang 1, di mana K tersebut adalah jumlah blend. Dikurang 1 sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. N galat, derajat kebebasan galat adalah N dikurang K. Di sini kita ketahui N tadi ya adalah 24 dikurang K sama dengan 4, yaitu 24 dikurang 4 sama dengan 20. Nah, terakhir total dari derajat kebebasan adalah N dikurang 1. N tadi kita ketahui adalah 24 dikurang 1 sama dengan 23. Rata kuadrat. Di sini kita melakukan pencarian perlakuan rata kuadrat, yang dimana rumusnya adalah jumlah kuadrat dibagi derajat kebebasan, yaitu hasilnya 93,89930,556. Kita mencari rata kuadrat yang galat, dimana rumusnya adalah jumlah kuadrat yang galat dibagi derajat kebebasan yang galat, maka hasilnya 15,603,41667. Dan total rata galat, yaitu dimana jumlah kuadrat yang total dibagi derajat kebebasan total, maka hasilnya 25,81592391. Nah, F hitung kita dapatkan dari L21 dibagi L22. L21 adalah rata kuadrat perlakuan. Nah, dibagi rata kuadrat galat, maka hasilnya adalah 6,0177868238. Kita mencari F tabel. F tabel kita menggunakan rumus sama dengan F titik INF titik RT, yaitu dalam kurung 0,05 titik 2 J21. J21 ini adalah derajat kebebasan yang perlakuan di, dan titik 2 lagi kita letakkan derajat kebebasan yang galat, maka hasilnya adalah 3,098391212. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kita menggunakan rumus if sama dengan jika, dalam kurung M21 sama dengan F hitung ini lebih kecil dari F tabel, maka kita ketahui F hitung kalau lebih besar dari F tabel maka diterima. Jadi kita simpulkan bahwa uji kita ini dapat diterima. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.